Bab 1. Hari sudah menjelang rembang tengah hari, Gina masih saja membersihkan kamarnya dan merapikan buku-bukunya, padahal buku-buku itu sudah tertata rapi. Ada kegelisahan di hatinya yang paling dalam, apakah yang dikatakan Bobby benar? Ia akan datang siang ini ke rumahku. Gina gelisah dan mencoba keluar dari kamarnya dan membantu ibunya membersihkan piring kotor. Bayangan Bobby tidak lepas dari ingatannya. Terbersit, ada keraguan di hatinya, akankah Bobby datang, ataukah hanya sekedar buat janji, kemudian meminta maaf karena tidak ditepatinya. Gina pada dasarnya suka cowok ini datang ke rumahnya, tetapi masih ada keraguan yang mengganjal di hatinya. Bobby adalah pria baik yang sama-sama baru menyelesaikan sekolahnya di SMA, sama denganku, yang baru saja menyelesaikan di SMK. Ah, sudahlah, kalau cowok ini tepati janjinya, ia pasti datang dan aku beri jempol atas keberaniannya, katanya dalam hati. Tanpa terasa, pikirannya menerawang saat ia berkenalan dengan Bobby. Bobby adalah teman sekolah sewaktu SD. Kita berpisah ketika melanjutkan ke SMP dan SLA. Bobby masuk SMA dan aku masuk SMK. Selama ini, wajar-wajar saja melihat Bobby yang tumbuh menjadi remaja, dengan sikapnya yang riang dan suka musik, bahkan beberapa teman dari sekolahku menyukainya dan mengejarnya, aku tahu, dan hal itu bagiku hal biasa, dan seumuran kami dinamakan cinta monyet. Suatu ketika, di beberapa hari lalu, setelah mendengar hasil ujian, aku lulus. Bobby pun lulus. Aku seorang pengurus di gugus depan sekolahku. Beberapa gugus depan bergabung dan melakukan perkemahan untuk 3 hari. Aku harus terlibat, karena aku pengurus pada gugus depan sekolahku. Lagian ujian sekolah sudah selesai. Jadi aku bebas untuk mengikuti kegiatan dan mungkin kegiatan terakhir karena aku harus pergi kuliah di kota lain. Pada perkemahan inilah, aku bertemu Bobby. Ia bukan seorang pramuka aktif, tetapi kadang mengikuti perkemahan di saat malam api unggun. Kehadiran Bobby dan beberapa temannya diterima oleh rekan-rekan pramuka lainnya, dikarenakan sudah saling mengenal, dan kehadiran mereka juga menjaga keamanan di sekitar tempat kami berkemah. Aku tidak pernah memikirkan Bobby, aku tahu beberapa temanku menitipkan salam untuknya, bahkan di sekolah lain, mungkin banyak gadis yang menyukainya. Aku tahu juga kalau akhir-akhir ini, Bobby ikut-ikutan teman-temannya mencicipi miras. Tetapi aku tahu pasti Bobby adalah anak baik-baik. Mungkin karena pengaruh pergaulan saja, satu sikap yang membuat aku bangga padanya adalah sikap sopan dan rendah hati. Bab 2. Malam itu, api unggun sangat dramatis, banyak regu menampilkan atraksi, dan kami semua tertawa, terhibur dengan yang dilakoni di bawah api unggun. Sejenak mataku melihat Bobby dari agak kejauhan, jauh dari lingkaran api unggun, juga tertawa-tawa bersama beberapa rekan pembina pramuka yang juga teman sekolahnya. Hatiku terasa nyaman, ada orang yang mau datang menemani kami, dan orang-orang ini kami kenal, di mana mereka ada, selalu ada sikap melindungi, demikian juga Bobby, yang dengan sukarela datang dan bergabung. Hal ini membuat hatiku tenang, tidak terlalu gelisah harus menjaga anak-anak penggalang beristirahat seusai api unggun. Ketika atraksi api unggun telah usai, api unggun sendiri pun telah menjadi bara, semua peserta perkemahan sudah kembali ke tendanya masing-masing, dan diberlakukan aturan jam malam. Semua peserta harus beristirahat, yang masih berjaga adalah petugas piket, dan hanya kakak-kakak pembina putra, dan ada beberapa kakak pembina putri. Aku sedang terbaring di salah satu tenda pembina, karena aku pembina putri, tapi mataku tak mau terpejam. Ku coba membalik badanku pada posisi tengkurap, posisi samping, ternyata susah untuk mendapat kantuk. Dalam sepinya malam, ku coba merenung diri akan masa depanku. Aku baru saja lulus SMK, mama dan keluarga memintaku untuk melanjutkan studi di kota lain, masih satu provinsi. Ada gelisah mengintip ketika harus meninggalkan kota ini.
Ketika diri ini tak bisa tidur, dan segudang angan-angan menyeruak, terdengar samar-samar suara petikan gitar mengalun. Sumpah. Baru pertama kali aku mendengar petikan gitar seperti ini, siapakah gerangan yang memainkannya? Ku coba mendongak kepalaku dari celah pintu tenda, ternyata terlihat beberapa teman pembina masih berkumpul dan bersenandung di pinggiran api unggun yang sudah membara. Aku penasaran, petikan gitar yang kudengar barusan sangat menyentuh kalbu. Ku ingin dengar dan dengar lagi melodi alunan petikan itu. Aku bangkit melilit syal di leherku, dan melangkah bergabung dengan tim kecil di tengah lapangan. Baru tahu aku, kalau petikan gitar tadi dimainkan oleh Bobby. Terhanyut dalam permainannya, lagu satu demi satu mengalir dari semua penjaga bara api unggun, menyanyi dengan setengah suara, sekilas membuat peserta perkemahan semakin lelap diselimuti dinginnya malam. Bahkan beberapa anak yang piket sudah tersandar pada kursinya dan tertidur. Tak apa, toh kami yang pembina masih ada yang berjaga.